Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Nur Aini dengan NIM 21060511049. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS praktikum PBO, yaitu membuat program penghitungan zakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang parent class bernama zakat nenden. Nah, di dalam kelas ini terdapat instance variable menggunakan enkapsulasi yang bertujuan untuk melindungi atribut agar tidak bisa diakses sembarangan. Nah, enkapsulasi ini biasanya ditandai dengan adanya akses modifier seperti public, private, begitu ya, sedangkan string dan long ini adalah tipe data. Nama, KTP, alamat, no HP ini adalah nama dari variabel. Selain instance variable, di dalam kelas ini juga terdapat metode seperti method setter. Method setter ini digunakan untuk mengisi nilai variabel. Nah, di dalam method setter ini terdapat satu parameter. Method setter ini bersifat void, artinya tidak mengembalikan nilai. Nah, di dalam method setter ini juga terdapat keyword this. Nah, keyword this ini digunakan untuk merujuk kepada instance variabel kelas saat ini. Nah, metode-metode pada kelas zakat nenden ini juga bersifat memiliki akses modifier seperti protected. Nah, selain itu juga terdapat method getter. Nah, method getter ini berfungsi untuk memanggil nilai properti sehingga dibutuhkan return. Nah, return ini artinya mengembalikan nilai. Selain method getter juga terdapat method tampil. Nah, method tampil ini bersifat void, tidak mengembalikan nilai dan terdapat satu parameter. Nah, method tampil ini akan digunakan secara bersama-sama dengan method getter. Nah, akan diaplikasikan pada data user. Pada data user terdapat keyword this. Nah, keyword this nama ini merujuk kepada instance variable kelas saat ini, sedangkan di set nama dan di tampil ini merujuk kepada metode. Nah, di sini terdapat pengisian nama, ditandai dengan ada masukkan nama Anda dan akan dipanggil menggunakan keyword this dan metode tampil yang akan digunakan secara bersama-sama dengan method getter seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang subclass yang pertama yang bernama zakat malnenden. Nah, pada kelas ini terdapat keyword extend yang berarti kelas parent akan mewariskan sifatnya kepada subclass. Kelas parentnya adalah zakat nenden dan sedangkan subclassnya adalah zakat malnenden. Nah, di sini juga terdapat instance variable dengan menggunakan enkapsulasi yang ditandai dengan adanya akses modifier seperti protected, double, harta benda. Selain instance variable juga terdapat method setter. Nah, method setter ini juga memiliki akses modifier protected. Method setter ini bersifat void, tidak mengembalikan nilai dan memiliki satu parameter. Nah, digunakan untuk mengisi nilai properti. Sedangkan method getter ini digunakan untuk memanggil nilai properti sehingga dibutuhkan return artinya pengembalian nilai. Nah, selanjutnya juga terdapat metode perhitungan zakat. Nah, pada metode ini terdapat perhitungan zakat dengan memanggil metode get penghasilan dikalikan dengan 0,025. Kemudian juga terdapat keyword super tampil yang berarti subclass akan mengakses metode tampil pada parent class yaitu zakat nenden untuk memunculkan nilai zakat yang harus dikeluarkan. Selanjutnya kita akan membahas subclass yang kedua yang bernama zakat pertanian nenden. Nah, di dalam kelas ini terdapat keyword extend yang berarti kelas parent yaitu zakat nenden akan mewariskan sifatnya kepada subclass. Nah, di dalam kelas ini juga terdapat instance variable menggunakan enkapsulasi yang ditandai dengan adanya akses modifier yaitu protected double penghasilan pertanian. Nah, selain instance variable juga terdapat metode. Yang pertama ada method setter. Nah, method setter ini digunakan untuk mengisi nilai properti. Method setter ini bersifat void, artinya tidak mengembalikan nilai. Nah, selain itu juga ada method getter. Method getter ini berfungsi untuk memanggil nilai dari suatu variabel, sehingga dibutuhkan keyword return, artinya mengembalikan nilai. Nah, pada metode perhitungan zakat, di zakat pertanian ini berbeda dengan zakat mal. Nah, pada zakat pertanian ini banyaknya zakat yang dikeluarkan itu tergantung pada jenis pengairan, sehingga terdapat pengkondisian. Nah, di sini jika pengairannya itu berbayar, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil pertanian. Nah, sedangkan pengairannya itu gratis, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5% dari hasil pertanian. Nah, di sini juga terdapat keyword super tampil yang berarti subclass ini akan mengakses metode tampil pada kelas parent untuk memunculkan nilai zakat yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, kita akan membahas subclass yang ketiga yang bernama zakat penghasilan nenden. Nah, pada kelas ini juga terdapat keyword extend yang artinya
kelas parent yaitu zakat nenden ini akan mewariskan sifatnya kepada zakat penghasilan nenden. Nah, di dalam kelas ini juga terdapat instance variabel menggunakan enkapsulasi yang ditandai dengan adanya akses modifier yaitu privat double penghasilan. Selain instance variabel juga terdapat metode. Yang pertama ada metode setter. Nah, metode setter ini digunakan untuk mengisi nilai dari variabel sehingga bersifat void, artinya tidak mengembalikan nilai. Nah, sedangkan metode getter ini berfungsi untuk memanggil nilai variabel sehingga dibutuhkan keyword return, artinya mengembalikan nilai. Nah, pada perhitungan zakat penghasilan nenden ini sama dengan zakat mal, yaitu kita tinggal memanggil metode getter penghasilan dikalikan dengan 0,025. Kita akan membahas kelas cetak zakat. Nah, di dalam kelas ini terdapat metode main. Metode main ini berfungsi untuk mengeksekusi program pertama kali. Nah, di dalam metode main ini terdapat pemanggilan konstruktor kelas parent, yaitu zakat nenden. Nah, pemanggilan konstruktor ini digunakan untuk menampilkan data user. Selain itu, di sini juga terdapat informasi seputar zakat. Jadi, user bisa membaca informasi yang disajikan. Setelah user membaca informasi yang disajikan, maka user akan diarahkan untuk memilih jenis zakat yang akan dimasukkan. Jika user telah memilih jenis zakat, contoh user memilih zakat mal, maka kondisi pertama yaitu if yang pertama ini akan dijalankan. Untuk dapat menjalankan program, terdapat pemanggilan konstruktor, yaitu pemanggilan konstruktor pada zakat mal. Nah, setelah pemanggilan konstruktor, maka user bisa menginputkan nilai harga harta benda. Nah, setelah menginputkan nilainya, maka akan masuk ke dalam suatu pengkondisian. Nah, pengkondisian ini jika harta bendanya lebih dari Rp52.870.000, maka perhitungan di dalam kelas zakat mal ini akan dieksekusi. Jika tidak memenuhi kondisi ini, maka statement yang ada di else ini akan dieksekusi. Nah, dari mana sih nilai Rp52.870.000 ini? Jadi, nilai ini merupakan nilai nisbah dari zakat mal. Nah, bagaimana jika user nanti memilih zakat pertanian atau penghasilan? Maka jawabannya alur programnya tetap sama seperti pada zakat mal. Nah, selanjutnya di sini saya juga menambahkan sebuah perulangan. Nah, perulangan ini digunakan untuk user menginputkan zakat lebih dari satu. Nah, adapun perulangan yang saya gunakan di sini, saya menggunakan perulangan while true dengan limit perulangan hanya bisa dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, di dalam perulangan ini, program akan berjalan sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang menjadi pembeda ini terdapat pada bagian akhir, yaitu terdapat pengkondisian. Nah, apakah user ingin memasukkan data lagi? Nah, apabila user menginputkan yes, maka akan terjadi increment dan akan melakukan looping kembali. Nah, kapan program akan selesai? Program akan selesai jika user memilih no. Saya akan mendemokan bagaimana running dari program yang sudah saya buat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.